Halo, ketemu lagi di kuliah daring manajemen aset dan acara bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu aset yang tergolong lancar, yaitu kas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 subpokok bahasan, yaitu pengendalian penerimaan kas, pengendalian pengeluaran kas, rekening bank, dan yang terakhir rekonsiliasi bank. Sebelum kita masuk ke subpokok bahasan pertama, saya mau mengingatkan dulu pengertian kas. Kas terdiri dari uang koin, uang kertas, cek, dan uang kamu di rekening bank yang tersedia untuk ditarik atau digunakan kapan saja. Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, kas merupakan aset yang paling liquid. Tapi karena itu jugalah kas menjadi sangat rentan untuk dicuri dan disalahgunakan. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, maka suatu perusahaan ataupun organisasi harus melakukan pengendalian terhadap kas ini. Subpokok bahasan pertama, kita bahas dulu pengendalian penerimaan kas. Biasanya sumber penerimaan kas terdiri dari customer yang membeli produk atau jasa dan customer yang membayar hutangnya kepada perusahaan. Untuk pelaksanaan event, biasanya kas diperoleh dari sponsor dan penjualan tiket acara. Nah, sekarang kita telusuri dari mana saja kita bisa memperoleh kas. Kalau kita terima uang secara tunai, ada fisiknya uang tersebut, berarti digolongkan ke penerimaan kas tunai. Kalau kita terima uang berupa cek, fisiknya berupa kertas yang berisikan kepada dan dari siapa cek itu diberikan, dan jumlah uang yang bisa dicairkan dari cek tersebut. Biasanya, cek diberikan kalau jumlah uangnya terlalu besar, seperti sponsorship. Yang terakhir, uang bisa diterima juga dari transferan bank. Nah, inilah yang paling sering digunakan di zaman sekarang ini. Bagaimana cara mengendalikan sumber penerimaan kas tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, penerimaan kas dari penjualan tunai. Anggaplah saya seseorang yang berminat untuk mengikuti event kamu. Anggaplah eventnya pameran lukisan dengan harga tiket masuk Rp100.000. Tiket masuk event bisa dibeli secara langsung atau transfer ke ATM. Kita cerita dulu tentang pembelian secara langsung atau kita sebut dengan pembelian tunai. Saya sebagai customer akan membayarkan uang untuk tiket masuk ke bendahara, atau kalau digambar adalah salesperson. Saya menerima tiket acara dari kamu, dan saya juga memperoleh bukti pembayaran dari si salesperson ini. Oh ya, bukti pembayaran itu bisa berupa kwitansi atau faktur penjualan. Kalau pakai faktur penjualan ada 3 rangkap biasanya dengan warna putih, pink, dan kuning. Karena sekarang lingkup eventnya kecil, maka nggak ada accounting department. Si salesperson juga bertugas untuk mencatat transaksi tersebut ke jurnal umum. Sedangkan uang yang diberikan customer disimpan terlebih dahulu untuk nantinya disetorkan ke rekening bank event tersebut. Kamu juga bisa meminta rekening koran ke bank kalau kamu menghendaki transaksi-transaksi selama event tersebut dicetak dan nantinya akan dicocokkan dengan apa yang dicatat oleh bendahara. Sekarang kita cerita kalau lingkup event kamu sudah lebih besar, memiliki badan hukum dan punya beberapa departemen. Termasuk salah satunya departemen accounting. Alurnya sama dengan yang tadi, tapi masing-masing orang akan memiliki job desk-nya masing-masing. Salesperson tugasnya hanya untuk menjual dan menyimpan kas untuk sementara, kemudian salesperson harus memberikan bukti penjualan ke accounting department seperti cerita di gambar. Penjualan tunai ini memiliki beberapa risiko, seperti dicuri, disalahgunakan, dan salah catat. Sekarang kita cerita gimana kalau misalnya perusahaan event kamu nerima sponsor, dan si sponsor ngasih uangnya dalam jumlah besar dengan menggunakan cek. Seperti yang saya bilang tadi, cek memiliki tanda tangan si pemberi cek, nama orang atau perusahaan yang akan menerima cek, jumlah uang yang akan dicairkan, dan di bank apa cek itu bisa dicairkan. Selain itu, cek juga ada tanggal dan nomor ceknya sebagai bentuk pengendalian. Ketika kamu menerima cek, kamu harus mencairkannya ke bank untuk bisa diperoleh uangnya. Berikutnya transfer. Kalau ini nggak perlu saya jelaskan lah ya, kamu juga pasti sudah sangat familiar dengan ini dan sering terjadi juga di bisnis event kalau ingin menjual jasa.
Kenapa sih sekarang apa-apa pakai transfer aja? Soalnya transfer uang memberikan beberapa keuntungan. Seperti lebih murah daripada pembayaran dengan menggunakan cek. Lebih murah di sini maksudnya adalah pencairan cek membutuhkan lebih banyak waktu daripada transfer. Yang kedua, lebih aman juga daripada penerimaan secara tunai, karena bisa meminimalisir risiko dicuri oleh pihak internal atau memang dicopet. Selain itu, juga bukti penjualan nggak bisa direkayasa. Terus, manfaat terakhir adalah mengurangi telat bayar dan mempercepat penerimaan kas. Telat bayar di sini maksudnya kalau kamu nggak punya kas, kamu nggak perlulah nunda dulu beberapa jam atau beberapa hari, tinggal ke ATM aja buat transfer uangnya. Kita masuk ke pengendalian pengeluaran kas. Pengeluaran kas hanya bisa dilakukan ketika transaksi benar-benar terjadi, sehingga memang harus ada buktinya berupa invoice misalnya. Dan yang pasti perusahaan menginginkan kasnya dipakai secara efektif dan efisien. Untuk pengeluaran kas sendiri harus dilakukan dengan menggunakan sistem voucher dan transfer. Untuk sistem voucher maksudnya bukan kayak voucher belanja gitu, tapi berupa penasaran ya? Oke, balik lagi ke sistem voucher. Sistem voucher adalah seperangkat prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat utang dan pengeluaran uang. Bentuknya sistem voucher seperti di layar, ada nomornya, tujuannya, tanggal, nomor cek, jumlah, penerima, dan orang-orang yang berwenang untuk pembuatan voucher ini. Nah, untuk pengeluaran kas dengan transfer biasanya dilakukan perusahaan untuk membayar gaji karyawan, membayar supplier, dan membayar vendor. Kira-kira ada lagi nggak ya? Tambahin sendirilah. Berikutnya kita bahas tentang rekening bank. Ada yang tahu kenapa perusahaan harus memiliki rekening bank selain untuk menyimpan uang, bayar gaji karyawan melalui transferan, dan yang udah disebutkan sebelumnya? Jadi, ada beberapa alasan kenapa perusahaan memilih untuk membuat rekening bank. Pertama, rekening bank mengurangi jumlah cash on hand. Yang kedua, untuk meringankan pencatatan transaksi dan cross-check sebenarnya uang yang kita punya itu berapa. Soalnya, bank kan memberikan buku tabungan dan rekening koran kepada setiap nasabah. Ketiga, untuk memudahkan perusahaan menerima dan membayar kas. Inilah penjabaran dari alasan kedua tadi. Tapi celakanya seringkali saldo di rekening koran berbeda dengan saldo transaksi yang dicatat perusahaan. Terus gimana dong? Kok bisa kejadian sih? Soalnya, pertama, perusahaan atau bank telat catat transaksi. Pencatatan transaksi di bank biasanya mundur 2-3 menit dari saat transaksi dilaksanakan. Kalau di perusahaan, bisa jadi ada transaksi masuk di jam mepet pulang kantor dan si karyawan udah terlanjur tutup buku. Akibatnya, transaksi harus dicatat keesokan harinya. Kedua, bisa jadi karena bank mendebit atau mengkredit akun yang tidak diketahui perusahaan. Misalnya seperti biaya administrasi bank, dan beberapa istilah lain yang akan saya jelaskan beberapa saat lagi. Ketiga, yang paling umum terjadi adalah salah catat. Kalau ketiga hal itu terjadi dan menyebabkan saldo di perusahaan dan di bank beda, kamu nggak perlu khawatir. Kamu bisa melakukan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi yang dicatat oleh bank dan perusahaan. Gambar tersebut mengilustrasikan transaksi-transaksi yang menyebabkan saldo tidak balance. Tugas kita adalah menambahkan transaksi yang belum tercatat atau mengurangi transaksi yang menyebabkan saldo berkurang. Kita lihat dulu dari sisi bank. Pertama, deposit in transit. Deposit in transit ini adalah uang yang udah ditransfer nasabah atau perusahaan tapi belum dicatat oleh bank. Transaksi ini menyebabkan penambahan saldo di bank. Kedua, outstanding check. Outstanding check adalah cek yang sudah diotorisasi dan dicatat oleh perusahaan tapi belum dicairkan oleh bank. Transaksi ini menyebabkan saldo di bank berkurang. Ketiga, salah catat. Salah catat bisa mengakibatkan dua hal, yaitu tercatat lebih besar dari transaksi aktual atau tercatat lebih rendah dari transaksi aktual. Sehingga, jika ini terjadi, maka kamu harus menambahkan selisih salah catat dengan transaksi aktual jika dicatat lebih besar dan mengurangkan selisihnya jika dicatat lebih rendah. Berikutnya kita lihat transaksi yang akan mempengaruhi saldo di perusahaan. Pertama, note receivable dan bunganya. Note receivable ini atau wesel tagih adalah piutang yang ada bunganya. Kalau ada piutang kan kas kita bertambah, makanya note receivable ini mengakibatkan penambahan saldo perusahaan. Kedua, not sufficient fund. Not sufficient funds ini bahasa gampangnya uang nggak cukup. Jadi, karena uangnya nggak cukup, bank akan mengembalikan cek ke perusahaan.
Si perusahaan perlu mengurangi transaksi ini. Ketiga, salah catat. Untuk konsep penambahan dan pengurangannya sama seperti transaksi di bank tadi. Bagi yang masih belum paham dengan apa yang saya bicarakan tadi, silakan catat dulu format rekonsiliasi bank ini. Oh ya, format ini boleh dibuat seperti ini, yaitu saldo di bank di atas dan saldo perusahaan di bawahnya, atau saldo di bank di sebelah kiri dan saldo perusahaan di sebelah kanan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Silakan catat soalnya ya. Kita analisis dulu transaksi A sampai F. Transaksi A mengatakan bahwa bank menerima wesel tagih PTA sebesar 1030, nilai wesel tagihnya sebesar 1000. Karena di soal bilangnya 1030, maka sudah pasti selisih 30 itu adalah bunga dari wesel tagih. Transaksi ini akan menambahkan saldo di perusahaan. Transaksi B mengatakan bahwa PTA menyetor uang ke bank sebesar 1852,21, tapi belum muncul di rekening koran. Nah, transaksi ini termasuk ke transaksi deposit in transit sehingga menyebabkan penambahan saldo di bank. Transaksi C mengatakan bahwa total cek yang belum dicairkan oleh bank. Artinya, itu adalah transaksi outstanding cek yang akan menyebabkan pengurangan pada saldo bank. Transaksi D mengatakan bahwa terjadi salah pencairan dana lebih besar oleh bank, sehingga menyebabkan selisihnya akan menambah saldo di bank. Transaksi E mengatakan bahwa terjadi salah catat oleh perusahaan lebih besar dari yang seharusnya, sehingga selisihnya akan menyebabkan saldo di perusahaan bertambah. Transaksi F mengatakan bahwa ada biaya administrasi. Hal ini sudah jelas akan menyebabkan berkurangnya saldo di perusahaan. Nah, jika kita sudah bisa menganalisis setiap transaksi yang terjadi, tugas kita adalah merekonsiliasi saldo bank dan perusahaan menjadi seimbang. Kita tinggal masukkan saja transaksi-transaksi yang menyebabkan penambahan atau pengurangan saldo bank di bagian bank dan transaksi-transaksi yang menyebabkan penambahan atau pengurangan saldo perusahaan di bagian perusahaan. Sehingga saldo keduanya adalah sama, yaitu sebesar 5.898,05. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Bye!